Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ragil dan di sini kita akan ngebahas tentang pengembangan diri lagi. Dan ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang finansial. Dan di sini akan ada 4 poin yang akan kita bahas mengenai finansial. Oke, langsung aja menuju poin yang pertama. Oke, yang pertama adalah pentingnya punya dana darurat dan ini I think sangat penting banget teman-teman ya untuk kalian yang masih muda maupun sudah dewasa. Penting sekali untuk punya dana darurat. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kita bisa, terkena musibah ataupun kita terkena beberapa hal yang mengharuskan kita untuk mengeluarkan uang dan kalau kita nggak punya dana darurat, itu sangat fatal teman-teman. Contoh nih, mobil kalian tiba-tiba banyak kempes atau motor kalian tiba-tiba masuk bengkel kayak gitu. Kita kan nggak tahu tuh kejadiannya kapan, di mana, dan kita bawa uang apa apa enggak, kita punya tabungan apa enggak, kayak gitu. Jadi penting banget buat teman-teman punya dana darurat dan sewaktu-waktu, kalau kalian sakit, kalian masuk rumah sakit, masuk puskesmas itu kan kalian bisa bayar menggunakan dana darurat. Kalau memang kalian itu belum punya cukup tabungan untuk dana darurat, ya kalian harus punya pekerjaan sampingan yang itu bisa menghasilkan uang tambahan untuk kalian dan kalian bisa menyisihkan uang tersebut untuk dana darurat. Dan buat teman-teman yang sampai sekarang belum punya dana darurat, segera miliki dana darurat. Nah, kalau aku dana darurat itu minimal 12 bulan kehidupan. Jadi contoh seperti ini, kalau kalian sebulan itu hidup dengan uang 5 juta dan habis, berarti dana darurat kalian adalah 60 juta, 5 kali 12. Nah, dalam kurun waktu setahun itu kita bisa mencari uang lagi teman-teman, untuk kita melanjutkan hidup, untuk kita menabung lagi, untuk kita punya dana darurat lagi, kayak gitu. Jadi, dana darurat itu minimal 12 bulan teman-teman. Kalau lebih dari 12 bulan itu juga alhamdulillah banget sih, sangat-sangat bagus kayak gitu. Tapi minimal kita punya dana darurat itu 12 bulan kehidupan kita tanpa kerja, itu bisa kita kategorikan ataupun bisa kita kelompokkan menjadi dana darurat teman-teman. Dan yang kedua adalah kita harus ngerti perbedaan antara kebutuhan atau keinginan. Dulu sewaktu aku SMP, aku pernah punya keinginan, aku pengen beli sepeda downhill ataupun sepeda gunung kayak gitu yang harganya ya 15 juta, 30 juta, 40 juta kayak gitu. Dan waktu itu aku ngobrol sama temanku ketika aku pengen punya sepeda gunung kayak gitu. Dan temanku menjawab gini, "Gil Ragil, kamu boleh beli sepeda gunung boleh. Kamu boleh beli sepeda gunung yang mahal-mahal boleh. Tapi tunggu antara seminggu sampai 2 minggu kemudian. Kamu masih butuh sepeda itu enggak? Kalau kamu masih pengen sepeda itu enggak? Kalau enggak pengen, kalau enggak butuh, berarti itu hanya keinginan, bukan kebutuhan. Kecuali teman-teman punya uang yang banyak dan teman-teman bisa beli apapun yang teman-teman mau. Itu it's no problem. Teman-teman silahkan mau beli sepeda gunung, mau beli motor sport, mau beli mobil sport, terserah teman-teman. Tapi ketika teman-teman masih merintis finansial, alangkah baiknya kita juga harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan setelah 2 minggu kemudian, saya udah nggak merasa kayak butuh sepeda gunung kayak gitu. Hidup saya juga bebe aja tanpa sepeda gunung kayak gitu. Berarti sepeda gunung itu adalah keinginan, bukan kebutuhan. Simpelnya gini teman-teman, kalau kalian itu pengen beli suatu barang dan barang tersebut akan menghambat hidup kalian, berarti itu kebutuhan. Tetapi kalau kalian pengen beli suatu barang dan barang tersebut nggak menghambat kehidupan kalian, berarti itu hanya keinginan. Yang mana kesenangannya mungkin cuma sesaat, sehari 2 hari setelah kita beli. Dan setelah itu kita juga be aja gitu, nggak merasa senang, nggak merasa istimewa, nggak merasa wah kayak gitu. Jadi itu sih teman-teman, kita harus punya prinsip, kita juga harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu menghindari utang. Nah, utang ini teman-teman sebenarnya ada baiknya, ada buruknya juga. Contoh seperti ini, kalau kalian berhutang untuk kalian buka usaha, itu I think it's okay lah, nggak masalah. Yang penting usaha kalian itu profit dan usaha kalian itu bisa dipersentase ataupun bisa di manajemen keuangannya dengan baik. Tetapi kalau kalian punya usaha itu belum bisa di manajemen keuangannya dengan baik, maka kalian harusnya hindari hutang. Tapi kebanyakan hutang di antara kita, masyarakat yang biasa kayak gitu, itu hutangnya hutang konsumtif.
bukan hutang produktif. Kenapa? Meskipun kita berhutang ke bank yang mana di proposalnya itu tertulis bahwa untuk buka usaha ataupun yang lainnya, tapi pada faktanya itu kebanyakan untuk konsumtif, untuk beli motor baru, untuk beli mobil baru, untuk beli fashion terbaru kayak gitu. Yang mana itu nggak berguna teman-teman. Sehari 2 hari orang juga udah melupakan itu kayak gitu. Tetapi beda kalian ketika punya utang untuk produktif, utang untuk kalian bikin usaha, utang untuk kalian bikin, memajukan usaha ataupun lain sebagainya kayak gitu. Itu I think is okay sih untuk kita berhutang kayak gitu. Tetapi hutang ini sebaiknya kita hindari teman-teman. Meskipun hutang untuk produktif itu sebaiknya kita hindari karena kita menghutang itu mudah, tapi kita membayar hutang itu yang sulit teman-teman. Kita kan nggak ngerti tuh kita dapat uangnya kapan kayak gitu. Itu sih yang harus kita hindari teman-teman, hutang kayak gitu. Dan kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu menetapkan tujuan keuangan berjangka. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kalian pengen beli sepeda motor, kalian pengen beli mobil kayak gitu, kalian pengen beli rumah, kalian pengen beli aset kayak gitu. Dalam jangka berapa waktu tuh kalian akan, membeli hal tersebut? Contoh seperti ini, kalian mau beli motor nih dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Kalian mau beli motor kayak gitu. Harga motor tersebut itu 30 juta. Kalau kalian itu menabung dalam kurun waktu setahun itu udah dapat 30 juta, berarti kalian udah bisa beli motor. Dan kalian nggak perlu mengkonversi uang tersebut menjadi emas ataupun menjadi saham kayak gitu. Karena belum tentu uang tersebut akan berkembang dalam kurun waktu setahun tersebut. Kalau dikonversi menjadi saham ataupun emas ataupun reksadana kayak gitu. Tetapi kalau kalian menyimpan uang tersebut hanya untuk beli motor dalam kurun waktu yang dekat, itu sebaiknya disimpan aja menjadi uang, jangan menjadi emas. Karena harga jual emas dan harga beli emas itu berbeda teman-teman kayak gitu. Berbeda dengan kalau kalian tuh pengen, bikin rumah kayak gitu. Kalian pengen beli rumah dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, 5 tahun mendatang. Nah, sebaiknya justru kalian menyimpan uang kalian dalam saham, dalam reksadana, dalam emas kayak gitu, yang mana aset-aset tersebut akan naik, nilainya dalam beberapa waktu mendatang kayak gitu. Contohnya emas nih, emas itu tahun 2022 itu harganya per gram kalau nggak salah 900 ribuan lah kalau nggak salah. Sekarang emas itu harganya 1,5 juta per gramnya kayak gitu. Itu udah naik berapa kali lipat kayak gitu dari 900 ribu rupiah kayak gitu. Naiknya sangat signifikan tuh emas. Kalau kalian bisa lihat di Google kayak gitu, grafiknya emas itu bener-bener naiknya signifikan banget kayak gitu. Dan video ini dibuat bulan Juli teman-teman, di mana harga emas itu bener-bener naik signifikan banget kayak gitu. Dalam sehari 2 hari itu tuh naiknya bisa 200 ribu, bisa 300 ribu kayak gitu. Itu wow banget kayak gitu, luar biasa banget kayak gitu. Tetapi kalau kalian itu pengen beli barang dalam kurun waktu yang dekat, sebaiknya kalian nggak menyimpan uang kalian di dalam emas, saham, ataupun reksadana. Karena belum tentu naik kayak gitu harganya. Yang pertama itu, yang kedua, belum tentu harga jualnya itu juga, kalian untung ataupun lebih tinggi harga jualnya daripada kalian beli kayak gitu. Jadi sebaiknya kalian simpan aja dalam, eee, tabungan berbentuk uang tunai kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus ngerti uang kita, harta kita, aset kita itu disimpan di bentuk apa ataupun dalam konversi apa kayak gitu. Itulah fungsinya kita punya tujuan keuangan berjangka teman-teman. Dan semoga tips ini bisa teman-teman praktekkan di kehidupan teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya lebih bermanfaat ke banyak orang. See you in the next video.